Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One dan kita akan langsung bergabung dengan reporter TV One Rendra Kusuma yang sedang berada di Teluk Gong, Jakarta Barat. Rendra, bagaimana kondisi terakhir di sana? Ya, Bayu, memang kondisi ketinggian air atau banjir yang melanda di kawasan Teluk Gong, Jakarta Utara memang cukup memprihatinkan. Sama dengan halnya dengan kawasan Pluit, ketinggian air sendiri di sini dengan rata-rata ketinggian 30 cm hingga 2 meter. Jika di sepanjang jalan raya Teluk Gong ini sendiri memang ketinggian rata-rata mencapai hingga betis orang dewasa. Namun jika kita bergerak lebih dalam lagi ke daerah rumah-rumah warga, masih banyak perumahan warga yang terendam oleh air hingga ketinggian 2 meter. Dan memang namun begitu, para warga di sini sendiri hingga saat ini kami masih belum melihat adanya proses evakuasi dari para petugas atau pemerintah setempat untuk memindahkan warga, dan memang warga di sini sendiri mengaku sebagian besar memilih untuk bertahan di rumah masing-masing. Mereka pun saat ini kita lihat bersama aktivitas di jalan Teluk Gong ini memang cukup ramai. Warga melakukan aktivitas dengan menggunakan berbagai macam transportasi yang mereka sewa sendiri seperti beca, perahu karet, dan juga kendaraan-kendaraan lainnya dengan perahu-perahu rakit buatan warga. Karena memang hingga saat ini sendiri bantuan yang didapatkan dari pemerintah setempat memang menurut warga masih dirasa cukup kurang, terutama untuk bagian transportasi seperti perahu karet untuk bisa menjadi sarana transportasi bagi warga untuk menuju ke rumah-rumah, terutama bagi warga yang masih ketinggian airnya sekitar 2 meter. Di dalam sana masih cukup kurang karena memang belum ada proses perahu karet yang kami lihat keluar masuk untuk melakukan evakuasi terhadap warga. Namun begitu juga banjir ini sendiri memang menurut warga sudah terjadi sejak hari Selasa lalu, dan ketinggian di jalan Teluk Gong ini sendiri sempat mencapai 1 meter, namun perlahan-lahan hingga pada hari ini terus surut. Dan total sendiri dari data yang kami dapatkan ada sekitar 18 RW yang terkena banjir, dan ini sendiri berarti diperkirakan ada lebih ribuan rumah. Kami memang belum mendapatkan jumlah pasti berapa jumlah warga yang terkena banjir, namun diperkirakan ada lebih dari belasan ribu warga yang terkena banjir. Dan kita jika lihat ke belakang ini, jalan raya Teluk Gong ini ada beberapa titik yang terkena banjir seperti Pasar Teluk Gong, Duta Square, beberapa komplek perumahan seperti komplek Teluk Mas, Taman Permata Indah, dan perumahan di Jalan Mazda. Dan tempat-tempat tersebut yang kami baru saja saya sebutkan terkena dampak banjir yang cukup dalam, dan diperkirakan ada ribuan rumah yang terkena banjir. Dan memang menurut warga sendiri bantuan sempat datang hadir dari berupa sembako dari Indomie, dan juga mie instan dari TNI dan Brimob, dan Jokowi pun sempat hadir di sini. Namun bantuan-bantuan tersebut masih dirasa cukup kurang oleh para warga, karena memang kondisi ketinggian air yang hingga saat ini masih terjadi masih cukup tinggi. Dan air ini sendiri, banjir ini sendiri memang berasal dari luapan beberapa sungai atau anak sungai yang berada di sekitar jalan Teluk Gong ini, seperti ada Kali Angke, Kali Jodo, dan Kali Kapuk. Ketiga kali-kali tersebut memang debit air cukup tinggi, dan di beberapa titik tanggul-tanggul sudah tidak dapat menampung debit air yang cukup tinggi yang mengalir di ketiga kali tersebut, sehingga seperti yang kita bersama saat ini, jalan di sepanjang Teluk Gong masih terendam oleh banjir yang cukup menghambat aktivitas warga. Dan memang warga sini pun mengeluhkan adanya saluran air. Memang sudah sejak lama saluran pembuangan air di sini cukup bermasalah, karena kita bersama di sepanjang jalan ini sampah-sampah berserakan di mana-mana. Tidak ada sanitasi kebersihan yang cukup baik di daerah ini, dan inilah yang yang menjadi salah satu faktor terbesar yang memang menyebabkan wilayah ini sendiri menjadi tempat yang berdampak banjir yang cukup buruk. Dan memang ini perlu perhatian dari pemerintah sendiri.
Dan saya akan mencoba untuk mewawancari salah satu warga yang terkena dampak banjir. Bapak bisa ke depan sebentar. Bapak dengan siapa namanya? Sukir. Pak Sukir. Pak Sukir, dengan kondisi rumah Bapak saat ini seperti apa? Pak bisa diceritakan? Kalau rumah sekarang itu udah separuh rumah itu kan, jadi nggak bisa dihuniin, nggak bisa ditempatin kan. Jadi sementara ini kita lagi ngungsi di tempat saudara ini kan. Ngungsi di tempat saudara. Lalu warga-warga sekitar sendiri kebanyakan mengungsi kemana? Ada sebagian juga, ada yang ke saudara juga kan, sebagian ada yang ke bawah jembatan tol, kolong depan Kalijodo itu. Menginap di bawah jembatan tol. Ya, bikin tenda-tenda gitulah, tenda darurat gitu sebagian. Tenda yang dibuat siapa? Tenda bikin sendiri Pak. Bikin sendiri. Ya. Ada bantuan dari pemerintah? Kalau untuk saat ini kayaknya belum ada Pak. Belum ada. Dari Baik Air sendiri sejak hari Selasa masuk ya? Iya, hari Selasa. Dari hari Selasa tersebut, apa bantuan pemerintah yang sudah, mungkin Bapak bisa melihat ada warga-warga di sekitar Bapak yang sudah mendapat bantuan, apakah sudah ada? Kalau kemarin ada bagian, ada yang dikasih mie instan, terus nasi bungkus gitu kan, ada itu. Bagian. Dan hari ini ada? Hari ini belum dapat ini. Kemarin dapat dapat nasi 2 bungkus. Dari pandangan Bapak sendiri bantuan itu sudah cukup apa masih kurang? Kalau dari pandangan saya bantuan itu masih kurang. Nah, yang kita harapkan sekarang ini ya sangat kurang. Yang kita harapkan saat ini dari obat-obatan lah gitu kan, obat-obatan, air bersih, selimut gitu yang bisa utamakan itu. Dari ada warga-warga di sekitar Bapak sendiri apa sudah ada yang menemukan sakit? Apa sudah ada terserang gejala penyakit seperti apa? Kalau penyakit sih kayaknya udah mulai ya gatal-gatal, demam itu kan ada. Untuk bantuan kesehatan sendiri sudah ada? Bantuan keobatan kayaknya belum ada Pak. Belum dapat. Dari hari Selasa sudah ada bantuan? Belum ada. Baik, terima kasih Bapak. Semoga nanti setelah Bapak berbicara ini, pemerintah segera datang untuk bisa memberikan bantuan untuk warga di dekat perumahan Bapak. Oke, itu yang kita harapin dari sekarang. Baik Bapak. Dan memang seperti yang sudah bilang tadi, berbagai aktivitas, walaupun saat ini sendiri memang banjir sudah cukup turun dan beberapa warga yang memang rumahnya sudah bisa beraktivitas, melakukan aktivitas secara normal dan menggunakan berbagai macam transportasi yang kita bisa bersama sini. Ada beca, perahu karet. Nah, di depan saya saat ini sudah ada Bapak yang sudah menyewakan perahu karet. Bapak siapa namanya Pak? Pak Maskur. Pak Maskur ini sudah berapa hari nih menyewakan perahu karet? Sudah 2 hari. Sudah 2 hari? Iya Pak. Berapa nih Bapak memberi tarif bagi warga yang ingin menyewa perahu karet? Bervariatif sih, ada yang harga satu kali narik 30, ada 50.000, kadang ada yang 80.000, tergantung jauh dekatnya gitu. Terjauh berapa terjauh? Yang terjauh itu kadang 100.000 Pak. Iya. Terjauh itu dari sini kemana nih? Dari sini sampai dari Telugong sampai ke pasar darurat itu mungkin sekitar pasar darurat. Iya, itu jaraknya berapa kilometer? Itu jaraknya hampir 2 kilo ditempuh, mungkin 1,5 kilo sampai 2 kilo. Dan saya mau nanya, untuk rumah Bapak sendiri saat ini bagaimana kondisi banjir atau? Oh, rumah saya sendiri lagi di rusun, jadi nggak kena banjir. Kebetulan saya di lantai 5 gitu Pak. Oh gitu, tapi untuk daerah sini kebanjiran juga? Memang di daerah sekitar sini banjir, di daerah Telugong sampai Kapuk Muara itu banjir. Pokoknya daerah Kapuk Raja itu tergenang air untuk sekarang ini. Dan di daerah Bapak sendiri apa sudah ada bantuan dari pemerintah? Dari daerah saya sendiri belum ada sih, tapi kalau saya lihat untuk sekarang ini, saya lihat di sekitar Jarang kayaknya udah mulai ada bantuan dikit, walaupun dikit gitu ya. Dikit, masih kurang berarti untuk? Masih agak kurang sih. Salah satunya mungkin ya tim SAR dari perahu karet gitu, kalau bisa diadain gitu buat para warga gitu, bisa buat inilah, buat fasilitas, buat transportasi fasilitas mereka buat pulang masing-masing ke rumahnya gitu. Baik. Terima kasih Bapak, dan semoga dengan belum ada transportasi ini Bapak bisa mengais rezeki lebih baik untuk keluarga Bapak. Terima kasih Bapak Maskur atas waktunya. Dan kita sudah mendengar 2 statement dari masyarakat sendiri dengan bantuan dari pemerintah yang cukup kurang, terutama untuk perahu karet. Saat ini saja kita dengar bersama bahwa yang dengan jarak terjauh, warga yang ingin menyewa perahu karet untuk bisa bertransportasi atau beraktivitas dari rumah mereka mencapai harus mengeluarkan biaya sebanyak hingga ratusan ribu rupiah. Ini berarti jumlah perahu karet yang dari pemerintah masih cukup kurang, dan
Namun begitu memang ini rezekinya dari Pak Masrul sendiri untuk bisa mengais rezeki akibat dari bencana ini sendiri. Kembali kepada di studio lebih dahulu, Bayu. Rendra, saya ingin bertanya bila tadi warga di sana menyebutkan bahwa bantuan memang belum ada, tapi sepengetahuan Anda dari pengamatan Anda di lapangan dari pagi hingga saat ini, sudah adakah aktivitas atau mulai berdatangan tim SAR yang membawa perahu karet atau bantuan dalam bentuk apapun, kemudian tenda-tenda darurat yang bisa dilakukan oleh warga? Sudah adakah sampai sejauh ini aktivitas tersebut? Ya, Bayu dan juga pemirsa, memang untuk aktivitas dari pihak-pihak setempat terkait untuk memberikan bantuan hingga pagi hari ini memang masih belum terlihat. Namun memang tadi kami sempat melihat beberapa truk-truk dari marinir untuk yang air mudik di sini. Kami masih belum bisa mengkonfirmasi sendiri apakah mereka ingin memberikan bantuan ke daerah mana atau tujuannya kemana. Namun memang untuk yang bisa kami informasikan di sini untuk daerah di sekitar kami sendiri masih belum ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Kita bisa mendengar sendiri dari keterangan-keterangan warga yang baru saja kita wawancara, terutama untuk bantuan makanan dan posko-posko pengungsian, karena memang warga sendiri sekitar bersama bahkan ada yang harus menginap di bawah kolong jembatan. Dan kita berharapkan untuk ini ada follow up lebih jauh dari pemerintah untuk bisa hadir ke tempat kami berada saat ini untuk memberikan bantuan yang lebih banyak untuk warga sekitar. Kembali ke studio, Bayu. Rendra, satu lagi pertanyaan saya, bila tadi Anda menyebutkan masih banyak warga yang berada di rumahnya kesulitan untuk dievakuasi, dan sampai saat ini bagaimana mereka bisa mendapatkan logistik atau bantuan makanan hingga akhirnya mereka masih tetap bisa bertahan? Apakah mereka saling membantu sesama warga? Atau Anda mungkin mendapatkan informasi terbaru dari lapangan? Ya, saya sebutkan salah satu warga untuk memilih bertahan di rumah mereka memang karena mereka khawatir terhadap barang-barang yang mereka tinggalkan di rumah mereka. Namun begitu, saat ini sendiri kita melihat warga memilih untuk melakukan beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan logistik mereka dengan menggunakan perahu karet yang mereka sewa, beca yang juga mereka sewa sendiri, dan mereka keluar masuk bergantian karena mereka juga bawa bahu untuk membantu warga sekitar, untuk masyarakat saling bahu-bahu untuk saat ini sendiri, memberikan bantuan untuk tetangga mereka dan juga memberikan pasokan logistik untuk tetangga mereka juga. Dan warga pun hingga saat ini masih terlihat cukup mandiri. Kita lihat bersama tadi mereka ada yang mendirikan untuk posko tenda-tenda darurat sendiri untuk mereka tinggal di tempat yang dianggap mereka bisa tinggal daripada tinggal di rumah mereka yang sudah tidak bisa ditempati akibat banjir yang cukup tinggi. Bayu. Baik, terima kasih Rendra Kusuma atas laporannya. Nanti kita akan kembali ke Anda untuk memperbarui informasi terbaru dari banjir yang merendam Teluk Gong. Terima kasih Rendra. Ada pemirsa, salah satu wilayah Jakarta yang saat ini masih terendam banjir adalah kawasan Pluit, Jakarta Utara. Banjir terparah berada di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari pantauan udara yang Anda lihat ini, banjir hampir merata merendam Simpang Pluit Raya, Jakarta Utara dengan ketinggian antara 30 hingga 50 cm. Lokasi terparah yang terendam banjir adalah kawasan di belakang dan di depan Rumah Sakit Atma Jaya dan Mega Mall Pluit. Ketinggian air bahkan mencapai 2 meter di sejumlah kompleks perumahan warga. Hingga kini warga telah mendapatkan bantuan dari sejumlah lembaga kemanusiaan berupa makanan, selimut, dan obat-obatan. Sementara untuk melakukan aktivitas, warga terpaksa menggunakan perahu karet dan juga sampan.